Antum mau soleh sendiri, anak antum biarkan? Antum mau soleh sendiri, anak antum tidak bawa ke masjid? Antum mau soleh sendiri bersama istri antum, lalu anak gadis antum biarkan melala tanpa menutup aurat? Antum pura-pura ketawa ketika melihat anak gadis antum main TikTok joget lalu ditonton pria sejagat ini? Wallahi antum tengah investasi neraka Allah. Di dunia jumpa kita sayang-sayang, tapi di akhirat besok jadi musuh yang sangat dahsyat. Ada pembahasan. Ini tinggal pilihannya dengan antum dan kita semua. Akankah dapat kuburan kita itu raudatin min riyadil jinan, taman di antara taman-taman di surga, atau nauzubillah hufarin min hufarin niron, liang di antara liang di neraka? Apakah akhir kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hanya ada dua pilihan, dan pilihan itu Allah tentukan dari sisa umur antum. Renungkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني بتقوى الله فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني rahimani rahimakumullah. Kemuliaan dan kejayaan hidup ana dan antum di muka bumi Allah ini tidak diukur dari prestasi yang pernah antum torehkan. Ianya dapat membawa antum mungkin berpahala kalau ikhlas dan didasarkan ilmu, tapi juga ianya akan mengakibatkan antum menjadi rugi besar ketika amal soleh antum ingat, antum kenang, antum ceritakan sebagai warisan anak cucu antum. Kemuliaan dan kejayaan hidup di muka bumi Allah ini ketika ana dan antum setiap hari tambah tunduk dan patuh kepada Allah dengan ilmu, dengan amal soleh yang sesuai dengan syariat dan tuntunan baginda Rasulullah. Inilah mukmin, inilah kebahagiaan, dan inilah keberuntungan. Ikhwan, siapakah yang mengatakan dunia yang hari ini kita huni, yang kita perebutkan siang dan malam? Dikatakan, mungkin antum pernah dengar kalimat-kalimat yang dihujahkan oleh para da'i-da'iyah kita. Sungguh dunia ini tidak lebih seperti bangkai kambing yang mati, yang hina, bangkai anak kambing yang cacat. Ada lagi yang mengatakan bahwa dunia ini tidak lebih dari harga sebelah satu sayap nyamuk. Siapakah yang membuat perumpamaan itu? Siapakah yang mengatakan kepada ana dan antum, ya ikhwan, dunia ini terlalu amat hina? Siapakah yang menyampaikan maklumat ini kepada antum? Dia adalah yang memiliki dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini. Dialah Rabb Azza wa Jalla yang telah menciptakan dunia dan semua isinya. Dan dialah yang mengatakan sungguh dunia ini hina, hodoh untuk kita perebutkan mati-matian. Kalau antum beli mobil merek baru yang sudah terkenal, variannya baru, perusahaan yang mengeluarkan mobil ini berkata, jangan beli lagi mobil ini karena mobil ini jelek, nggak bagus, berbahaya, tidak dijamin keselamatan antum, buruk, tampaknya aja mengkilap tapi sebenarnya keropos, tampaknya aja hebat tapi sebenarnya tidak bermutu. Kira-kira akal sehat kita akan mengatakan, kalau yang membuat mobil mengatakan perkara itu kepada kita, maka kita tidak akan beli mobil itu. Hari ini ikhwan,
yang memiliki dunia itu mengatakan kepada ana dan antum bahwa dunia itu hina. Dunia itu hanya tempat untuk main-main sahaja. Masa sih Ustadz? Al-Quran menjelaskan, inna dunya la'ibun walahwun, tempat main-main, walahwun, tempat bersenda gurau. Dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, renungkan baik-baik. Nabi berkata, ala inna dunya mul'anah. Ketahuilah wahai kalian, kata Nabi, dunia ini hina. Mal'unatun man fiha, dan hina pula apa yang ada di dalamnya. Illa aliman, kecuali orang yang berilmu yang tidak hina. Ilmu apakah? Ilmu apakah yang tidak hina? Antum belajar hukum? Apakah dengan ilmu hukum yang antum pelajari lalu menambahkan taat diri antum dan taat pula orang yang berada di sekitar antum? Kalau itu menambahkan ketaatan, berarti dia mulia. Tapi kalau dengan ilmu hukum, lalu hukum yang anda pelajari itu tidak membawa ketaatan diri antum dan orang yang ada di sekitar antum, maka dia mal'unah, hina. Antum ahli pertanian, perikanan, ilmu sosial, politik, ekonomi, hatta saya belajar psikologi. Apakah dengan ilmu psikologis membuat saya taat? Tahu yang hak dan yang batil? Mengenalkan diri kita kepada jalan kembali yang benar? Kalau dengan ilmu itu lalu kita tambah taat kepada Allah, maka dia tidak akan hina. Tapi demi Allah, semua ilmu-ilmu yang kita pelajari itu terkadang tidak membawa kita taat kepada Allah, tapi justru membawa kita sombong dan pongah. Bukankah Fir'aun menjadi menggila-gila dengan kehebatan Haman? Ya Haman, buatkan aku bangunan bertingkat. Saya pikir belum ada teknologi sipil yang bisa membuat bangunan melebihi Burj Khalifah di Dubai. Apa kata Fir'aun? Dengan bangunan itu Haman, aku akan lihat Tuhannya Musa. Saya pikir belum ada yang mengimbangi insinyurnya Fir'aun, Haman. Bertambah taatkah Fir'aun? Bertambah solehkah dengan berimannya kepada ajaran Musa, Haman? Tidak, justru Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Ikhwan, inilah centang perenang dan coret-moret dunia yang hari ini kita huni. Terus desas-desus sains, terus sampai kita akhirnya menyesal. Kapan kita menyesal? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, baru kita merengek kepada Allah. Ikhwan, kalau di dunia yang hina ini kita menyesal, seburuk apapun perangai kita, sekandas apapun ekonomi yang kita bangun, hancur porak-poranda, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki dari nol. Kesalahan apapun yang kita lakukan, sefatal apapun selama di dunia, kita menyesal, maka kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ikhwan, tetapi ketika Allah sudah pisahkan ruh dan jasad kita, demi Allah, kita tak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Inilah perkara penting, sehingga kita tidak bernafsu keterlaluan dalam menggapai dunia. Ketahuilah, semakin antum getol mengejar dunia dan obsesi yang antum bayangkan, semakin dia berlari jauh. Dunia ini seperti minum air asin ketika antum dahaga. Semakin antum banyak minum, semakin dahaga. Raihlah, dapatkanlah, hanya sekedarnya untuk taat kepada Allah. Teramat bodoh dan naif kita ya ikhwan, berjibaku dengan pekerjaan, tunggang langgang, siang malam, pagi sore, tak peduli
hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, lalu kita tinggalkan sholat. Antum yang laki-laki tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Antum yang laki-laki tidak mau datang dalam majelis ilmu. Kalaupun datang dalam majelis ilmu, nantilah pulang kerja, nantilah kalau ada waktu. La ilaha illallah. Antum belajar ilmu hak, bekal kembali, antum katakan nanti di sisa-sisa waktu di mana antum sudah letih mengejar dunia. Ikhwan, sebab itulah kita tidak paham pada syariat ini. Kenapa? Karena sisa waktu yang kita gunakan. Kesempatan hanya ada dari sisa umur kita. Kesempatan dan peluang hanya sekali ini dari sisa umur kita. Kita sudah jalani kehidupan ruh, rahim, ini dunia. Sebentar lagi dan pasti, siapa di antara kita yang lebih dulu? Hanya tunggu tanggal tiketnya saja. Pasti kita semuanya masuk di alam barzakh, kubur. Dan jangan antum katakan alam barzakh itu tempat istirahat terakhir. Wahai antum pengelola sosial kematian, berhenti untuk keluarkan kalimat, mari kita antarkan jenazah kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Wallahi, kubur itu bukan tempat istirahat, akhi. Kubur itu tempat antum dapat nikmat atau tempat antum diazab. Siapa yang mengatakan itu tempat istirahat? Jangan dibuat indah sesuatu yang disyariatkan. Kita telah terkena subhatnya Nasrani, subhatnya al-Yahud. Saya kutip beberapa kutipan indah. Lau takalamal maut, kalaulah seandainya si mayit itu bicara, akan bicara apakah? Kalau seandainya orang yang mati itu ngomong dan perkataannya itu didengar oleh manusia, akan bicara apakah si mati itu? Al-Quran menjelaskan, Nabi SAW menunjukkan kepada kita, lau yatakallamul maut, kalau seandainya si mati itu bicara, dia akan bicara apa? Ini ditulis dalam kitab Syarah Sunnah Imam Ismail Muzammil, dan kemudian Nabi SAW menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Iza wati'atil janazah fahtamahallaha lirijal ala a'naqihim. Ketika jenazah itu diletakkan di atas kerenda dan para laki-laki pun sudah memikulnya, ikhwan, kita ketika itu bicara. Kalau kita digolongkan orang soleh, maka kita akan bicara tuqaddimuni, segerakan aku antarkan ke barzakh. Tuqaddimuni, wahai ayah, wahai ibu, wahai suamiku, wahai anak, wahai cucu, wahai istriku. Tuqaddimuni, kalau antum soleh, segerakan, cepatkan aku antar ke kuburan. Kenapa? Karena aku akan panen barzakh, kuburan, raudatin min riyadil jinan, taman di antara taman di surga, atau hufarin niron, lubang di antara lubang yang menganga di neraka. Kalau dia soleh, dia katakan tuqaddimuni, cepat antarkan. Karena dia rasakan, orang mukmin rasakan, Allah tunjukkan dalam hadis yang maha indah ini, Allah tunjukkan melalui lisan Nabi SAW, mukmin akan panen, sedekahnya panen ketika di barzakh, wakafnya panen ketika di barzakh. Masjid ini akan membeli tanah yang insya Allah akan jadikan sirkah, akan jadikan markas dakwah. Antum buang 10.000 itu antum panen sepanjang kehidupan dunia ini, hatta yaumil ba'ats, sampai hari kiamat. Panen. Wallahi, barzakh tempat panen, sedekah, puasa, amal soleh, semuanya tempat panen. Atau kalau antum na'udzubillah tak sempat taubat, lalu Allah matikan dalam keadaan fasik, maka jenazah itu akan berkata, ya waila, celaka kalian, aina adhab, mau dibawa kemana saya? Celaka kalian, menyumpahi, memaki hamun. Jenazah menyumpahi dan memaki hamun. Kata Nabi SAW, lau asma'an nas, kalau seandainya manusia dengar, pasti manusia akan lari terbirik-birik, bahkan pingsan dan mati. Allah sembunyikan dari pendengaran kita, akhi.
Hari ini tinggal pilihannya dengan antum dan kita semua. Akankah dapat kuburan kita itu raudatin min riyadil jinan, taman di antara taman-taman di surga, atau nauzubillah hufarin min hufarin niron, liang di antara liang di neraka? Apakah akhir kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hanya ada dua pilihan, dan pilihan itu Allah tentukan dari sisa umur antum. Renungkan baik-baik kata-kata baginda Rasulullah, dan kemudian Allah bangkitkan antum menjadi 4 golongan. Semoga ini menjadi ibroh bagi ana dan antum, sehingga antum pandai menggunakan waktu, pandai menggunakan harta, pandai memanfaatkan sisa umur. Jadilah penolong agama Allah, jadilah panglima-panglima dan pendekar Islam, agar Allah bangkitkan bersama Rasulullah dan para syuhada. Ambil iktibar, jadikan renungan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita menjadi mukmin, muhsin, dan pengikut baginda Rasulullah SAW. Ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi huwal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah Allah wafatkan kita, maka kita dibangkitkan menjadi 4 golongan. Kira-kira kita ukur, kita berada di golongan mana? Golongan pertama adalah golongan yang Al-Quran sebutkan, di dunia itu bersama, tapi di akhirat tidak. Sama di dunia, tapi tidak jumpa di akhirat. Siapakah golongan ini? Mereka adalah kaum kufar. Allah jelaskan ini dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'arij ayat 11, 12, 13, 14. Kita akan bahas ini insya Allah pada suatu waktu. Golongan yang Allah jumpakan di dunia tapi tidak jumpa di akhirat. Antum punya kenalan orang-orang kufar, sahabat, kolega, mitra, teman, atau bahkan keluarga. Di dunia saja antum kenal, di akhirat yaumil mi'at, yaumil ba'ath, yaumil hisab, padang mahsyar, wallahi tidak jumpa. Antum akan dihisab karena antum mukmin. Tapi saudara, kenalan, kolega, dan mitra kita Allah langsung benamkan dalam neraka Allah. Meskipun dia tampak romantis, atau tonton di film seakan-akan betul nanti kita jumpa di surga, dusta. Seperti mana ya Allah melalui lisan Nabi SAW jelaskan, Nabi tidak akan pernah jumpa dengan pamannya Abu Talib. Nabi juga tak akan pernah jumpa dengan datuknya Abdul Muthalib. Seperti mana Abu Jahal tak akan pernah jumpa dengan koleganya Umayyah ibn Khalaf, Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abu Lahab tak akan pernah jumpa dengan istri tercintanya Ummu Jamilah. Kenapa? Kena kufur, syirik kepada Allah. Orang syirik jumpa hanya di dunia, tak jumpa di padang mahsyar dan sampai ke akhirat, sampai ke surga atau dalam proses hisab, enggak jumpa akhir. Allah jelaskan dalam surah Ma'arij. Siapakah mereka? Adakah kufur, kafir betul, atau muslim yang kafir? Ada penjelasan tersendiri oleh para ulama kita. Yang kedua, siapakah yang Allah tidak jumpakan? Yang kedua, tidak pernah jumpa di dunia, tapi Allah jumpakan dia di akhirat. Kalau pertama jumpa di dunia, tak jumpa di akhirat. Kalau yang kedua tidak jumpa di dunia, tapi pasti Allah jumpakan di akhirat. Siapa dia? Kaum muslimin, mukmin, yang muttabi, yang beramal dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita adalah orang yang tak pernah dijumpai Rasulullah dan tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kita rindu. Bukankah sering kita dengar Nabi SAW dalam hadis sahih berkata, aku rindu kepada saudaraku, sampai berdiri Umar dan para sahabat. Ya Rasulullah, bukankah aku saudaramu? Nabi berkata, tidak Umar, kamu sahabatku. Aku rindu pada saudaraku yang tak pernah jumpa kepadaku, tapi sungguh dia mencintai
melebihi cintamu, wahai Umar. Dan ketahuilah ikhwan, itulah dia baginda Rasulullah dan orang yang mukmin di akhir zaman. Dia masih menyisakan satu doa, dan doa itu hanya khusus nanti yaumil ba'ats, untuk antum dan untuk kita semua. Yang kedua, yang ketiga, jumpa di dunia tetapi menjadi musuh di akhirat. Jumpa di dunia, musuh di akhirat. Siapa Ustadz? Keluarga-keluarga orang muslim. Antum mau soleh sendiri, anak antum biarkan? Antum mau soleh sendiri, anak antum tidak bawa ke masjid? Antum mau soleh sendiri bersama istri antum, lalu anak gadis antum biarkan melala tanpa menutup aurat? Antum pura-pura ketawa ketika melihat anak gadis antum main TikTok, joget, lalu ditonton pria sejagat ini. Wallahi, antum tengah investasi neraka Allah. Di dunia jumpa kita sayang-sayang, tapi di akhirat besok jadi musuh yang sangat dahsyat. Ada pembahasan tersendiri. Di Allah abadikan dalam surah An-Nisa, akhi. Subhanallah, dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah abadikan begitu. Perhatikan, ikhwan, jangan soleh sendiri. Perhatikan keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jangan soleh sendiri, karena anak antum besok akan menghujat antum. Boleh jadi antum soleh dengan istri, lalu Allah masukkan ke dalam surga, seperti mana hadis Bukhari menjelaskan. Ketika selesai hisab, kita dan istri mungkin dapat kitab sebelah kanan, dan Allah perintahkan, ya ayyuhal mu'min, hai orang-orang mu'min, udkhulu fil jannah bi salamin bi rahmati. Masuklah kamu ke dalam surga dengan keselamatan, dengan rahmatku. Tengah berjalan bersama orang-orang mukmin yang lain, tiba-tiba dari belakang komentar, dan ya Allah, aku minta keadilan. Ayahku dan ibuku masuk surga, tapi dia lupa aku dulu tak pernah kebaikan, tak pernah diajarkan agama, sampai aku lalai dan akhirnya masuk neraka. Aku minta keadilanmu ya Allah. Wallahi, ketika itu Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan, dan dihisab antum, istri antum, dan anak antum. Kalau pahalanya kurang, dosa anak antum dan sama-sama jadi nauzubillah. Nauzubillah. Ada pembahasan tersendiri tentang ini. Terakhir ya ikhwan, yang keempat, berkumpul di dunia tapi dia berkumpul di akhirat. Siapa dia? Keluarga mukmin yang sepanjang hidupnya mendirikan rumah tangganya di atas syariat Allah. Antum pilih. Golongan pertama, berjumpa di dunia tak jumpa lagi di akhirat. Tak pernah jumpa di dunia tapi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dengan ilmu yang diajarkan Nabi, jumpa lagi di akhirat. Atau golongan yang bersama-sama di dunia tapi nanti jadi musuh di akhirat. Atau jumpa di dunia dan jumpa pula di akhirat. Semoga bermanfaat. Pilihlah jalan hidup. Semoga Allah berikan yang terbaik. Dan terbaik itu adalah mengikuti dua jalan, yang kedua dan yang keempat. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat dan semua makhluknya bersalawat. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ansurna al mujahidina fil Palestin wa fi Iraq wa fi Rohnya wa fi Mur wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ja'alna khassah riyawiyah aminan wa mutmainnan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma na'udzubika min sarril bala wal waba wal fahsa wal ma'asiyat wal musibah wal virus ya azizul manan. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min khulafati dani wa qahrar rijal. Allahumma na'udzubika min fitnatin nas
nas, wa min fitnati sultanan zaliman, wa min fitnatid dajjal fi yaumil qiyamah. Allahumma rabbana anzilna nikmah wal barakah wal hidayah wassalama wasiyah wal afiyah fi hazil jam'ah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.